Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hikmah Febrian, biasanya dipanggil Putra. Oke, dan saya dari jurusan Sistem Informasi angkatan 23 dengan nomor NPM 23082010173. Jadi di sini saya di video ini akan menjelaskan sedikit untuk final project mata kuliah Bahasa Pemrograman 1, yaitu membuat semacam program kasir atau toko. Di sini saya akan pertama menjelaskan baris-baris kodenya, lalu di akhir nanti saya akan menjelaskan outputannya. Oke, yang pertama nama package-nya sendiri yaitu Final Project BP1 semester 1. Itu boleh diganti terserah kalian ketika membuat file pertamanya. Lalu di bawahnya yaitu mengimport library-nya seperti java.util.scanner untuk function nanti scanner bisa memasukkan value yang user pilih. Lalu selanjutnya yaitu import java.util.array, yaitu digunakan untuk memanggil library utility array, dan juga yang java.time, local datetime, dan format datetime digunakan untuk penggunaan function mengambil timestamp nantinya. Jadi di program ini saya menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama tampil list, lalu ada beli, lalu ada cari, ada struct, dan ada card, lalu urut, dan juga yang terakhir yaitu main menu. Dan di program mainnya sendiri saya hanya menggunakan pemanggilan main menu saja. Jadi pada metode main menu sendiri semua metode tadinya itu dipanggilnya di situ. Nah, baik, saya akan menjelaskan lewat awal lagi, yaitu di pendeklarasian variabel-variabel. Ini beberapa baris ini yaitu digunakan untuk mendeklarasikan variabel string bgret. Red ini digunakan untuk mengganti warna teksnya gitu. Jadi U001B lalu angka-angka begini itu adalah kode-kode sendiri dari Java untuk mengganti warna-warna sesuai kodenya. Lalu ini yang saya bilang tadi local datetime, current datetime adalah local datetime sekarang, itu digunakan untuk mengambil waktu sekarang. Yang ini datetime formatter dengan nama variable formatter, itu digunakan untuk mengatur agar waktunya itu menjadi day, month, dan juga year. Lalu ini adalah hour, ini minute, dan seconds. Jadi ini digunakan hanya untuk menjadi format saja. Lalu mendeklarasikan scannernya yaitu scan sebagai new scanner, yaitu untuk memberitahu sistem bahwa selanjutnya itu adalah value yang akan dimasukkan oleh user. Lalu mendeklarasikan static final string item, yaitu array string dengan nama variable item. Di sini final berfungsi hanya untuk agar value-nya tidak berubah. Jadi final berarti yang terakhir atau tidak bisa diubah gitu. Dengan isinya yaitu poster, keychain, Android, deskmat, hoodie, shirt, pin, CD, plush, bracelet, hat, mousepad, bag, socks, mug, sama notebook. Lalu mendeklarasikan static integer array harga dengan 9, 10, 21, 15, 35, 31, 6, 25, 10, 6, 8, 6, 20, 7, 8, 5. Nantinya ini akan saya buat menghitungnya menjadi dolar, jadi tidak perlu ribu-ribuan seperti rupiah, agar lebih mudah saja. Dan juga karena program saya mengambil tema toko dari luar negeri. Lalu mendeklarasikan static string cari barang yang digunakan untuk searching nanti. Lalu static integer total, yaitu untuk menghitung semua jumlah harganya nanti. Lalu static uang untuk digunakan pada metode pembeliannya. Lalu card jumlah dengan new integer item.length, jadi panjang wadah array item. Lalu card barang juga sama, namun ini menggunakan string. Dua variabel ini digunakan untuk menyimpan kayak temporary datanya saat membeli nanti.
Lalu pada tampil list sendiri ini digunakan untuk menampilkan item-itemnya dengan cara perulangan for, yaitu integer i sama dengan 0, kondisinya i lebih kecil dari item panjang item, lalu i plus sama dengan 2. Jadi mereka meloncatnya 2 kali. Lalu menggunakan printf. Printf di sini yaitu formatnya. Di sini sama dengan itu sudah dihitung format. Jadi untuk beberapa formatnya bisa lihat dari Google sendiri karena tidak ada penjelasannya jika diucapkan aja. Lalu 15 ini mungkin bisa disebut sebagai lokasinya atau jaraknya. Nah, ini mereka mengeprint i, yaitu angkanya yang sekarang, juga ditambah 1 karena indeksnya yaitu 0. Lalu item ke i dan harga ke i. Lalu ini hanya loncatannya saja, juga bawahnya. Lalu di sini saya menggunakan teknik while dengan boolean agar mengurutkan harga, yaitu booleannya dideklarasikan sebagai true, lalu while urut lagi sama dengan true, dimana iya, maka dia akan mengeprint apakah Anda ingin mengurutkan harganya. Lalu saya memberi hint pada user apakah menjawab J atau N. Nah, ini yang saya bilang tadi, BG white dan juga BG red yang digunakan untuk mengganti warna, lalu reset color agar warnanya menjadi hitam lagi. Lalu dia akan memberi user inputan pilihan, dimana jika user memasukkan Y, maka akan melakukan function urut yang akan saya jelaskan nanti, yaitu untuk mengurutkan harganya dari kecil ke besar, lalu akan mengubah boolean urut lagi menjadi false. Dan juga jika user memasukkan pilihan N, di mana equals ignore case ini di atas juga berfungsi sebagai hanya jika user memasukkan Y dengan tidak kapital dan kapital itu sama saja. Jadi jika user memasukkan Y, maka urut lagi tetap false. Lalu akan menunjukkan ngeprint understandable have a great day. Ini hanya sebagai guyonan saja. Lalu jika tidak memasukkan Y atau N, maka sistem outprint input tidak valid dan silakan masukkan Y atau N, maka akan mengulang lagi karena boolean urutnya masih true dan dimana di sini tidak diubah, maka dia akan mengulang lagi sampai user masukkan Y atau N. Lalu selanjutnya ke metode beli, yaitu di sini dia memanggil tampil list yang di atas tadi, yaitu menampilkan katalognya menggunakan sama teknik while dengan booleannya, yaitu memasukkan kode barang. Lalu kode barangnya akan dimasukkan oleh user. Di sini while kode barang, atau ketika kode barangnya lebih kecil dari 1 atau kode barang lebih besar dari 16, dimana di besar item tadi itu sudah maksimalnya, maka akan mengeprint kode barang tidak valid dan masukkan kode barang. Lalu selanjutnya yaitu melakukan perulangan for, dimana dia akan menampilkan kode barang yang dipilih di atas tadi. Lalu jika kode barang adalah i, akan mengeprint Anda memilih item ke i dikurangi 1 dan ditambah harga ke i dikurangi 1 dengan dolar ini yang saya bilang tadi. Lalu selanjutnya sistem outprint masukkan jumlah. Di sini akan menginput jumlah yang diinginkan oleh user, jumlah barangnya. Lalu pada subtotal ini digunakan untuk menyimpan data secara sementara, di mana subtotal adalah harga kode barang dikurangi 1 dikali jumlahnya. Jadi harganya akan dikali dengan jumlah yang sudah dimasukkan tadi. Lalu karet barang ini dia akan menyimpan item kode barang ke 1, lalu disimpan di sini. Dan juga karet jumlah menyimpan kode barang per 1 tambah sama dengan jumlahnya yang tadi. Lalu total akan menyimpan nilai dari subtotal. Nah, lalu di bawahnya dia akan mengeprint total Anda adalah sekian dengan memanggil variabel total tadi dan ditambah oleh dolar. Lalu pada bawahnya ini saya menggunakan teknik yang sama pada yang di atas, yaitu while dengan boolean, dimana jika tidak ingin membeli lagi atau n, maka ulangnya akan true dan ke atas lagi, lalu variabel laginya akan false, dimana akan berhenti. Lalu jika iya, laginya akan berhenti dan
ulangnya akan tetap false, dimana naik lagi ke atas. Dan jika tidak menjawab Y atau N, akan disuruh memasukkan lagi apakah ingin menambahkan barang. Lalu yang terakhir ini, jika sudah selesai semua while tadi yang di atas, akan menampilkan total akhir Anda adalah total yang terakhir tadi. Lalu ini untuk spasi dan akan kembali ke main menu, dimana akan saya jelaskan nanti. Dan ini menggunakan public static in agar bisa mengembalikan nilai integer total. Lalu selanjutnya ini adalah metode cari, yaitu untuk melakukan pencarian barang dengan cara boolean ketemu adalah false, mendeklarasikannya dulu, lalu cari lagi adalah true, dan string pilihan di sini dengan metode teknik yang sama untuk mengulangnya lagi. Mencari user akan diminta untuk memasukkan kata dengan variable key yang disimpannya, lalu akan melakukan perulangan integer i sama dengan 0 jika i lebih kecil dari item length, dan i++. Nah, di sini adalah pengecekannya. Jika item ke i itu sama dengan value dari key yang dimasukkan user tadi, maka akan bertemu akan mengubah booleannya menjadi true, dimana di atas tadi false. Nah, ketika sudah true, maka akan dan juga dia akan menampilkan detail barang seperti nama barang dan item ke i yang sudah ketemu tadi, lalu dengan harga yang ke i, dan ini spasinya. Nah, ini boolean header ini akan digunakan untuk mengulang lagi pencariannya yang di atas tadi seperti teknik sebelumnya. Itu sama saja dengan equals ignore case. Dan jika tidak ketemu, di sini if tidak ketemu, yaitu yang tadi boolean tidak ketemu, sistem out print barang tidak ditemukan. Dia akan mencetak ini, lalu akan membuat mendeklarasikan lagi boolean olah digunakan untuk perulangan while sama seperti di atas, yaitu untuk mencetak apakah Anda ingin mencari barang lagi dengan teknik yang sama, yaitu if else jika tidak memasukkan y atau n, maka akan mengulang lagi apakah Anda ingin mencari barang lagi. Lalu yang terakhir akan dikembalikan ke main menu lagi. Nah, untuk struct ini dia sebagai metode menampilkan outputan ketika setelah selesai melakukan checkout, dimana akan dijelaskan di cart. Jadi saya akan menjelaskan cart dulu, dimana pada pilihan ini pada menu ini akan menampilkan total yang sudah dihitung tadi terakhir. Lalu dia menggunakan mendeklarasikan integer pilihan dan kembalian, lalu string pilihan, dan akan membuat menu seperti bayar, tambah item, dan back. Lalu menggunakan switch case pilihan, di mana pilihan adalah yang akan dimasukkan oleh user selanjutnya dengan scanner. Pada case 1, yaitu jika totalnya 0, maka sistem akan mencetak total yang harus dibayar masih kosong dan akan dipindahkan ke main menu. Lalu menggunakan perulangan do while, yaitu jika totalnya tidak sama dengan 0, maka akan berlanjut ke do while-nya, dimana do while melakukan print atau mencetak total Anda adalah total, memanggil total dan dollar, yaitu lalu mencetak masukkan jumlah uang Anda. Nah, di sini variabel uang akan dimasukkan oleh user. Lalu selanjutnya membaca percabangan if. Jika total lebih besar dari uang, maka akan mencetak uang Anda masih kurang, silakan tambah uangnya. Nah, lalu while-nya sendiri dengan kondisi total masih lebih besar daripada uang. Jadi akan berulang terus sampai uangnya tidak mencukupi kondisi yang ada di if sama while-nya. Lalu akan mencetak struct yang di atas tadi. Nah, lalu jika sudah, akan melakukan perintah if uang masih lebih besar daripada total, dimana jika kembalian adalah uang dikurangi total. Jadi jika uangnya lebih besar dari total, maka akan mencetak kembalian. Nah, di sini sudah selesai, namun tetap sama ini dengan teknik while dengan booleannya.
ingin kembali ke menu, jika memasukkan Y akan balik ke menu, dan jika N akan langsung keluar dari program karena selesai melakukan pembelian. Lalu di sini menu keduanya yaitu ke beli, yaitu karena yang di sini tadi yaitu tambah item akan kembali ke menu beli. Jika kembali ke main menu dan defaultnya akan pilihan tidak valid dan memanggil cart lagi. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yang struk tadi. Di sini dia akan mencetak terima kasih sudah berbelanja di toko Super Giants, dan akan mencetak barang yang Anda beli, lalu melakukan perulangan integer i sama dengan 0. Jika integer i lebih kecil daripada cart barang .length, di mana cart barang sudah disimpan di metode beli tadi, lalu melakukan pengecekan percabangan jika cart jumlah ke i lebih besar daripada 0, di mana iya, lalu dia akan melakukan pencetakan item ke i ditambah 1, yaitu indeks i awalnya 0 akan ditambah 1, lalu ditambah cart barang ke i ditambah, ini menampilkan cart barang di sini menampilkan nama itemnya, lalu jumlahnya dengan variabel cart jumlah ke i. Selanjutnya yaitu menampilkan total harganya, di mana total tadi sudah disimpan di atas. Lalu uang yang dibayar dengan memanggil variabel uang yang sudah dimasukkan pada metode beli tadi, metode cart. Di bawah sudah memasukkan uang. Ini karena variabel global jadinya bisa dipanggil pada semua metode. Lalu dan tidak private. Lalu selanjutnya memanggil fungsi untuk menampilkan waktu. Di sini yang di atas tadi sudah dideklarasikan. Ini mendeklarasikan saja, lalu di bawahnya memanggilnya waktu sekarang, lalu memanggil formatted date time. Nah, ini formatted date time yaitu current date time-nya. Lalu untuk selanjutnya yaitu metode urut, yaitu untuk pengurutan harganya. Di sini saya menggunakan arrays.sort value harga, dimana dia akan mengurutkan secara otomatis karena library dari Java sendiri. Lalu menggunakan perulangan for digunakan untuk menampilkan harga yang sudah terurutkan, harga ke i lalu ditambah dolarnya. Jika i lebih kecil dari harga .length maka dikurangi 1, maka dia akan mengeprint ini hanya untuk meloncati saja. Dan yang terakhir yaitu menu tadi, yang dimana menu utamanya di sini hanya menggunakan switch case dan juga rekursif, metode rekursif perulangannya. Di sini dia menampilkan yaitu nomor 1 katalog, tampil list sendiri, metode tampil list akan jika user memasukkan 1 pada variabel menu yang akan disimpan di switch, dia akan masuk ke memanggil tampil list. Lalu jika 2 yaitu cari barang akan memanggil metode cari, 3 metode beli, 4 metode cart, dan 5 akan mencetak terima kasih telah berkunjung di Super Giants dan akan keluar dari program. Namun jika selain itu maka akan mencetak pilihan tidak valid, silakan pilih lagi, lalu akan kembali ke memanggil menu lagi, di mana akan mengulang lagi. Baik, sekarang akan saya tampilkan outputannya. Di sini outputannya sendiri saya akan memasukkan angka 1 untuk menampilkan katalognya. Nah, di sini akan diberi pilihan apakah Anda ingin mengurutkan harganya. Jika jawab ya akan berurut lagi, dan jika tidak akan kembali ke menu. Baik, coba ke exit dulu. Apakah bisa? Ya, langsung muncul terima kasih telah berkunjung di Super Giants. Selanjutnya coba cari barang. Mungkin tadi ada poster, maka akan muncul detail barang, nama barangnya poster dengan harga ini. Lalu apakah Anda ingin mencari barang lagi? Kita jawab Y, akan menyuruh kita memasukkan lagi namanya. Jika back, maka akan muncul barang ketemu dan harga. Jika kita mencoba lagi dan memasukkan barang seperti yang tidak ada di
variable item, maka dia akan mengulang lagi sampai bertemu. Nah, jika tidak n akan kembali ke menu. Lalu kita coba nomor 3 yaitu beli. Pertama-tama akan saya reset dulu biar tidak kepanjangan. Nah, di beli ini tadi kan memanggil tampil list, jadi akan disuruh untuk mengurutkan harganya, namun kita n saja. Nah, ini memasukkan kode barang. Kode barangnya sendiri sudah urut 1, 2, 3, 4 sampai 16. Di sini saya mencoba maksudnya memilih nomor 2 yaitu keychains. Anda memilih keychains dengan harga $10. Masukkan jumlah itemnya misalnya 10. Total Anda adalah $100 karena 10 tadi dikali dengan jumlahnya 10. Lalu akan ditanyakan lagi apakah ini Anda ingin menambah barang. Jika kita jawab Y, maka akan disuruh untuk memasukkan kode barang lagi. Misalnya nomor 8 yaitu CD. Lalu di sini akan masukkan jumlah lagi, contohnya 1 saja. Nah, apakah Anda ingin menambah barang? Sudah, tidak. Lalu akan dikembalikan lagi ke menu. Nah, jika ingin men-check out atau membayar, bisa masuk ke menu cart. Nah, di sini akan ditampilkan total tadi yaitu 125 karena totalnya adalah variable global, jadi bisa dipanggil pada metode lainnya. Kita coba bayar. Masukkan. Dia akan menampilkan totalnya, lalu akan menyuruh user untuk memasukkan jumlah uangnya. Misalnya 120. Karena uangnya di bawah dari total, maka akan mencetak uang Anda kurang, silahkan tambah uangnya. Lalu user akan diminta untuk masukkan lagi, contohnya 150. Nah, karena sudah selesai dan juga berhasil lebih besar daripada totalnya, maka dia akan mencetak terima kasih sudah berbelanja di toko Super Giants dan mencetak barang-barang yang kita pilih tadi. Nah, dan juga di sini mencetak kembalinya yaitu 25 karena 150 dikurangi 125. Nah, di sini akan dipilihkan untuk kembali ke menu atau tidak. Jika iya akan kembali ke menu, jika tidak akan selesai. Baik, mungkin segitu saja dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.